warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tata Jakarya, Media Suara Utama BPSDM Banten. Kali ini saya akan menyampaikan satu materi lanjutan dari konsep dasar motivasi berprestasi. Judul materi ini membangun motivasi berprestasi. Nah, ini ada ucapan stop dreaming, start doing. Jadi, stop mimpi, mulailah bekerja. Artinya apa? Bahwa kita ini sudah tidak lagi bermimpi, tetapi kita mulai mengerjakan sesuatu yang menurut kita bisa lakukan. Bagaimana sih caranya membangun motivasi berprestasi itu? Banyak cara ya yang dilakukan untuk membangun motivasi berprestasi itu. Ini ada beberapa hal yang membuat membentuk atau besar titik rendahnya motivasi berprestasi seorang ya, faktor-faktor. Salah satunya adalah menurut Rick Taker itu menyukai pekerjaan, tugas-tugas yang diberikan padanya. Jadi kalau misalkan kita ini diberikan tugas dan kita suka, itu besar kemungkinan prestasi kerja kita akan tercapai ya. Jadi kalau kita misalkan mendapatkan tugas ketika kita sudah malas, maka yang terjadi adalah prestasi kerja kita tidak akan muncul. Bagaimana mendapatkan motivasi berprestasi? Ini cirinya ya. Ciri yang pertama itu aspek afeksi, kemudian konasi, dan yang ketiga cirinya adalah aspek kognisi. Nah, itu apa aspek afeksi itu? Aspek afeksi itu adalah bagaimana menyelesaikan tugas dengan hasil sebaik mungkin. Artinya tugas yang dikerjakan oleh kita itu harus mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan ngasal gitu. Sehingga ketika pimpinan kita ngecek, pimpinan kita melihat, pimpinan kita senang atas apa yang dikerjakan. Kemudian berorientasi kepada masa depan ya, salah satunya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu itu berpikirnya ke depan seperti apa nih nantinya, sehingga kita bisa mengevaluasi itu pekerjaan yang sekarang itu hasilnya seperti apa, ke depan harus lebih baik seperti itu ya. Kemudian juga kita lebih mementingkan prestasi ya ketimbang upah yang akan terima. Jadi bukan berarti kita mengajarkan setiap ada tugas terus ada uangnya, tapi money follow function. Pasti itu kalau orang yang berprestasi itu feedbacknya adalah artinya dari sisi money. Kemudian seperti apa sih aspek konasi atau kemauan? Pertama ya tidak gampang menyerah dan merasa bersalah. Jadi kalau diberikan tugas karena kita sudah senang, kita sudah suka, dan kita nggak gampang menyerah. Kalau gampang menyerah itu motivasi berprestasi ini tidak akan muncul. Jadi kalau aspek konasi ini adalah kita tidak mudah menyerah dan kita tidak merasa bersalah. Jadi pekerjaan yang kita lakukan itu sesuatu yang membuat dia bahagia, seperti itulah. Jadi nggak ada rasa bersalah, nggak ada merasa ini keliru segala macam. Kemudian yang ketiga aspek afeksi. Aspek afeksi ini adalah gembira ya, gembira secara wajar manakala persaingan kerja dengan rekan kerja di sini artinya kita bisa mengungguli mereka, tapi tidak usah ditunjukkan merasa bahwa saya lebih hebat dari mereka, karena ketika kita menunjukkan suatu superior, kita bukan banyak teman, malah merasa dimusuhin ya. Jadi di sini kita gembira secara wajar saja gitu. Nah, kemudian ini faktor-faktor yang menyebabkan pegawai bermasalah ya. Pertama, atasan tidak segera mengatasi masalah kinerja yang muncul. Nah, ini sebenarnya atasan kita semuanya keinginannya untuk memajukan para bawahannya, tapi kadang-kadang karena atasan itu banyak kerjaan, banyak kesibukan, sehingga pada saat sesuatu yang mendesak darurat, maka atasan biasanya langsung mengambil sikap. Karena atasan menganggap semua orang yang di bawahnya dia itu adalah orang dewasa, jadi tidak perlu diajar-ajari lagi gitu. Nah, kita sebagai ASN tentu harus ke sana larinya ya, jangan kok atasan kita sepertinya tidak memperhatikan. Semua atasan pasti memperhatikan, hanya caranya berbeda-beda ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam konteks membangun motivasi berprestasi, kita harus memiliki teamwork ya. Teamwork ini adalah tim kerja di mana di dalamnya kita bersama-sama dengan teman kita untuk menyelesaikan tugas kita. Nah, ini Bapak Ibu bayangkan gambar sejumlah tugas ya, pembuat jalan rel kereta api, karena tidak ada
satu kesepahaman sehingga membuat rel ini ada yang satu ke arah kiri, ada satu ke kanan. Yang terjadi adalah saling menyalahkan. Nah, inilah kita tidak harus terjadi seperti ini apabila kita paham tentang apa yang menjadi kewajiban. Nah, teamwork ini adalah membangun bagaimana suatu kegiatan itu menuju ke arah yang sama. Ya, bayangkan nih kalau kereta api jalannya seperti ini, bisa dilihat nanti yang menjadi korbannya adalah para pengguna jasa kereta api. Ini salah satu contoh saja dari membangun motivasi berprestasi. Nah, gimana sih ciri dari teamwork yang efektif? Salah satunya adalah keterbukaan terhadap kritik. Jadi ketika salah satu anggota tim itu memiliki sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan kita tidak usah memberikan koreksi dengan cara marah-marah, cukup ingatkan saja pendapat kita, sampaikan dengan argumentasi, dengan tidak menyalahkan teman kita yang ada di tim kita. Karena itu kan menjadi masalah kalau kita saling menyalahkan. Yang penting semua merasa aman menyatakan perasaan dan ide-idenya. Sinilah ciri teamwork yang efektif. Kemudian teamwork yang tidak efektif seperti apa? Nah, ini salah satunya adalah paling pintar sendiri. Jadi orang yang merasa lebih bahwa orang lain merasa kurang, dia memunculkan ide-ide yang dianggap oleh teman lain ide yang egois ya atau individualis. Nah, ini kita hindari. Karena teamwork yang gagal itu adalah merasa paling benar sendiri. Kita hindari ya seperti itu. Nah, ada 12 faktor ukuran keberhasilan tim kerja. Salah satunya saya ambil fokus pada hasil. Nah, saya paling suka ini. Kalau saya bekerja sesuatu itu fokusnya hasil bukan di proses ya. Jadi bagaimana caranya menyelesaikan satu tugas, tapi kita tahu kita akan mencapai ke sana. Nah, kalau saya seperti itu konsepnya. Kenapa saya suka dengan fokus pada hasil? Karena kalau sudah mendapatkan hasil, kita bisa mengevaluasi. Ketimbang kita bekerja dengan proses itu. Ya, tentu proses itu dilakukan, tetapi kalau saya lebih suka kepada fokus pada hasil. Jadi kalau kita ditugaskan sesuatu oleh pimpinan, maka kita sudah punya gambaran nih, kira-kira hasil seperti apa nih gitu. Nah, langsung kita bisa membuat parameter-parameter kegagalan sebelah mana. Nah, jadi itu mungkin kalau saya lebih suka kepada fokus pada hasil. Juga saya yang kedua adalah saya lebih suka kepada komunikasi secara terbuka ya kalau saya. Jadi kalau kita itu sudah memprediksi kegagalannya misalkan 30%, itu saya terbuka dengan teman tim bahwa ini akan begini-begini sehingga nanti dicarikan way out atau jalan keluar. Nah, ini sinyal-sinyal motivasi bermasalah. Ini pertama ya, salah satunya adalah batas waktu penyelenggara tugasnya tidak sesuai dengan deadline. Kita saling menyalahkan. Kemudian ada juga jumlah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita menurun. Kemudian yang paling parah adalah tidak ada inisiatif ya, tidak mulai bekerja kalau tidak didorong atau diingatkan. Nah, hal-hal yang ini sebetulnya kalau seperti yang saya tadi katakan bahwa keberhasilan teamwork itu adalah pertama fokus pada hasil, yang kedua adalah terbukanya komunikasi dengan teman. Itu yang saya lakukan selama ini sebagai seorang ASN. Itu alhamdulillah tidak ada masalah. Kemudian banyak sekali ya di sini. Ada juga di sini sulit diajak kerjasama, tidak mau kerjasama. Ini yang paling sering. Tapi kita karena berangkatnya dari awal teamwork ya, maka kita memberikan saling mengisi dengan menutupi kekurangan teman. Jadi kuncinya teamwork ini menurut saya adalah saling mengisi dan menutup kekurangan teman kita. Sama kita juga ada kekurangan ditutup oleh teman kita. Jadi saling mengisilah, ini kunci daripada teamwork itu sendiri. Ini langkah-langkah ya, langkah-langkah membangun motivasi berprestasi atau motivasi itu melalui tim kerja itu menurut saya adalah keberhasilannya di sini ya. Kita mencoba mengeksplor semua proses input output kejadian sehingga kita memiliki keharapan ke depan seperti apa ya kita ini untuk mendapat sebuah prestasi. Itu saja mungkin karena ini memang akan dilanjutkan dengan yang ketiga, materi yang ketiga. Saya kira ini sebagai penutup saja bahwa apa saja sih untuk mendapatkan prestasi kerja yang kita harapkan.
Yang pertama adalah menyatakan misi dan tujuan dengan jelas. Jadi kalau kita memang ingin mencapai suatu prestasi, kita sampaikan misi dan tujuan kita. Jadi, lagi-lagi ada fokus pada hasil. Ya, kemudian kita berusaha untuk mengatasi perbedaan pendapat dan ada kejelasan peran dan tanggung jawab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena ini kalau kita coba kembangkan dari pembelajaran motivasi berprestasi ini, maka ke depan kita akan mendapatkan sebuah teknik menyelesaikan masalah dengan semua yang ada dalam tim kerja itu semuanya merasakan bahwa sangat berfaedah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.